Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anissa dari kelas 11 TKJA. Komunikasi pada jaringan komputer dan telepon asekmen. Sejarah Radio over Internet Protocol. ROIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Linking Project atau IRLP. Teknologi ini diyakinkan menciptakan kemudahan, sifatnya ekonomis, dan dapat diandalkan membantu para radio amatir seluruh dunia. Jenis-jenis protokol pendukung ROIP. Pertama, ada base station, perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang bekerja pada sistem Digital Enchained Cordless Telecommunication. Pada ROIP, base station merupakan protokol penting sebagai jembatan antara pengguna dengan IP gateway. IP gateway, perangkat yang dapat mengkonversi data ke dalam protokol internet, mengacu pada suara diubah menjadi IP, atau perangkat yang mengkonversi suara digital ke dalam paket IP. 3. Dari repeater, berfungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat isyarat elektronis. Pemasangan repeater pada setiap 2,5 km membuat LAN yang menggunakan internet rentang jaringannya dapat diperpanjang hingga 20 km. 20 km IP interface. IP interface adalah mekanisme komunikasi antara pengguna atau user dengan sistem. Software yang digunakan untuk membangun server radio online. Yang pertama ada ICCast, adalah proyek media streaming yang dirilis sebagai perangkat lunak gratis yang dikelola oleh SIP.org. Yang kedua ada Shoutcast, adalah perangkat lunak berpemilik lintas platform untuk streaming media melalui internet. Perangkat lunak yang dikembangkan oleh Nullsoft tersedia secara gratis. Darwin Streaming Server, software streaming server yang menggunakan protokol RTP atau RTSP. DSS adalah software streaming pertama yang bersifat open source. Perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer. Yang pertama berbasis kabel atau wireline. Yang pertama, kabel tembaga adalah kabel yang terdapat tembaga di dalamnya sebagai konduktor dan telah digunakan dalam kabel listrik sejak penemuan elektromagnetik dan telegraf pada tahun 1820-an. Yang kedua ada fiber optik, adalah saluran transmisi atau jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. 3. Ada hybrid, adalah teknologi jaringan telekomunikasi broadband yang menggunakan kabel koaksial dan kabel serat optik. Jaringan serat optik pada HFC dapat memanjang dari head sampai end operator kabel utama hingga ke node sampai node serat optik yang dapat melayani kira-kira 25 hingga 2000 rumah. Selanjutnya ada nirkabel atau wireless. Yang pertama ada Base Transceiver Station atau disingkat BTS, adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Kedua ada Base Station Controller atau disingkat BSC, adalah peralatan untuk mengontrol BTS seperti otak atau commander dari BTS. 3. Ada Mobile Switching Center atau MSC, merupakan titik-titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM, mempertanggungjawabkan untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan-layanan yang lainnya. Yang keempat ada Short Message Service Center atau SMSC, adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak. Itu saja dari saya. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.